山口，棍扫一大片，那个千条一条线，身形好似云中雁，我们豪气冲云天。四季里收成好，转眼又是新年到。新年到，丰收的新年多热闹，大街小巷放鞭炮，舞龙灯，踩高跷，迎财神，接元宝，家家户户乐逍遥，家家户户乐逍遥。四季里收成好，转眼又是新年到。新年到，丰收的新年多热闹。大街和小巷放鞭炮，舞龙灯，踩高跷，迎财神，接元宝，家家户户乐逍遥。过新年，人人笑，见面说声新年好，新年好，快乐的新年多热闹。无论男女和老少，穿新衣，戴新帽，大家乐，乐淘淘，大家欢迎新年到，大家欢迎新年到。过新年，人人笑，见面说声新年好，新年好。快乐的新年多热闹，无论男和女，老和少，穿新衣，戴新帽，大家乐乐淘淘，大家一起欢迎新年到，好新年，新年好。四季里收成好，转眼又是新年到。新年到，丰收的新年多热闹。大街和小巷放鞭炮，舞龙灯，踩高跷，迎财神，接元宝，家家户户乐逍遥。过新年，人人笑，见面说声新年好，新年好。快乐的新年多热闹，无论男和女，老和少，穿新衣，戴新帽，大家乐乐淘淘，大家一起欢迎新年到，好新年，新年好。
新年快乐，恭喜恭喜，虎年吉祥. Kembali bersama saya Anthony Hong dan saya Astia Dika dalam acara Harmoni Imlek 2022. Nah, ini adalah momen yang spesial, momen yang dinantikan, dan ini kita sangat bersyukur karena pastinya penuh berkat ya. Iya, betul. Oke, Anthony, kalau kita bicara tentang Imlek nih biasanya identik dengan hujan. Nah, Iya. itu kenapa tuh Anthony? Dalam filosofi Tionghoa, hujan itu artinya pemberian atau Oke. berkah. Jadi selalu identik dengan hujan berkah. Hujan berkah yang dinantikan penuh rasa syukur ya. Betul. Nah, kalau bicara syukur, kita juga bersyukur nih karena tahun lalu kita bisa menjalani kehidupan sudah berangsur normal, sudah berangsur pulih. Tapi kita harus ingat tetap menjaga protokol kesehatan untuk tahun ini ya. Iya, betul. Kita telah mengantarkan kepergian tahun kerbau dengan hati yang penuh syukur, dan kita siap untuk menyambut kedatangan tahun macan dengan hati yang penuh sukacita. Dan Yes. karakter macan Ya. itu selalu identik dengan keberanian, Berani ya. kepemimpinan, dan juga optimis. Optimis. Artinya kita siap untuk menyambut tahun ini dengan penuh optimis. Optimis bahwa tahun depan akan kita jalani dengan kehidupan yang lebih baik. Oke, sebelum kita berbincang lebih jauh lagi, kita saksikan dulu penampilan berikut ini.不知不觉离开家已经好多年，忙碌的日子我来不及多想念。这街的当时离开家的那个夜，天上的月亮也是炎炎着脸，年少还不懂离别，只想飞得更远，一心只想着外面的世界。长大以后才发现家已离得很远，突然有想哭的感觉，月圆了想回家，想追讨在故乡的月光下，月圆了想起他，是否又多了几根白头发？是不是太多的思念把月亮，把月亮都装满了怕？月亮太会变那么圆，变那么亮。月圆了想回家，想听一听可爱的家乡话。月圆了想起他，泪水偷偷地在我脸上爬。是不是月亮让思念的萌芽，在月色里开满了花，让月光把我的祝福带回家去吧。不知不觉离开家已经好多年，忙碌的日子我来不及多想念。这街的当时离开家的那个夜，天上的月亮也是炎炎着脸，年少还不懂离别，只想飞得更远，一心只想着外面的世界。长大以后才发现家已离得很远，突然有想哭的感觉，月圆了想回家，想追讨在故乡的月光下，月圆了想起他，是否又多了几根白头发？是不是太多的思念把月亮，把月亮都装满了怕？
月亮才会变那么圆，变那么亮。远远了，想回家，想听一听可爱的家乡话。远远了，想起他，泪水偷偷的在我脸上爬。是不是月亮让思念的萌芽，在夜色里开满了花？让月光把我的祝福带回家去吧。窗外雪花满天飘，思绪万千心头绕。时光匆匆又是一年啦，老爸老妈都好吗？多少岁月剪影历历，眼前统统浮现呀。那年那月那时呀，儿老跟前许下的话，今年过年一定要回家，可能又有食言啦。多少辛酸苦楚，一一孤独默默垂泪呀。我想家。过年回家，陪陪爸妈，和他们一起说说心里话，所有伤心丢进风里，太多的委屈，笑笑它都能过去。那年那月那时呀，儿老跟前许下的话，今年过年一定要回家，可能又有食言啦。多少辛酸苦楚，一一孤独默默垂泪呀。我想家。过年回家，陪陪爸妈，和他们一起说说心里话，所有伤心丢进风里，太多的委屈，笑笑它都能过去。过年回家，陪陪爸妈，
年，百山桥为先，明年一定回家过年。Wah, penampilan yang luar biasa ya. Lagu tadi langsung diciptakan sendiri oleh Lee Chun Lin yang katanya juga ini berkaitan atau bermakna tentang kerinduan pada rumah dan juga keluarga. Betul nggak sih, Anthony? Iya betul, lagu Kuonin, Huijia artinya pada saat Imlek itu ingat rumah dan pulanglah ke rumah. Jadi Imlek itu selain momen pergantian tahun juga menjadi momen untuk mengingat keluarga kita, berkumpul bersama dengan keluarga. Ya, ini pastinya jadi momen yang dinantikan dan dirindukan. Betul. Apalagi mungkin masih banyak nih yang belum Iya. bisa kembali ke kampung halaman karena pandemi. Kita doakan sama-sama ya untuk bisa berkumpul segera mungkin bersama keluarga. Nah, kalau bicara tentang momen Imlek, apa sih yang paling kamu tunggu-tunggu? Kalau di keluarga saya, pada saat perayaan Imlek itu biasanya seminggu menjelang perayaan Imlek kami akan bersih-bersih rumah. Oke. Dan artinya siap untuk menyambut tahun yang baru. Pada saat malam sebelum Imlek, biasanya kami akan berdoa kepada leluhur. Nah, Oke. Dika, kalau kamu momen Imlek yang paling kamu tunggu-tunggu apa nih? Kalau aku paling suka itu kirim-kiriman hampers yang isinya kue Wow. kering, kue keranjang, itu favorit aku Nah, pokoknya. berbicara tentang kue keranjang udah saya siapin Oh, nih. serius? Iya, nih kue keranjang. Terima kasih loh Anthony. Wah, jadi penasaran nih momen apa, tradisi apa yang biasanya masyarakat Indonesia nanti-nantikan juga di saat Imlek. Kita saksikan ya dalam tayangan berikut ini. Beginilah suasana jelang Imlek di Pecinan Glodok, Jakarta Barat. Berbagai ornamen khas Imlek bernuansa merah dan emas semakin menambah semarak jelang perayaan Imlek di kawasan ini. Meski perayaan Imlek tahun ini masih dalam situasi pandemi, namun semangat menyambut tahun yang baru dengan lebih baik tetap menjadi harapan yang terus dipanjatkan oleh setiap orang. Protokol kesehatan juga diberlakukan sebagai upaya menjaga kesehatan bersama. Pernak-pernik khas Imlek seperti angpau, lampion, lampu-lampu, hingga berbagai dekoratif dinding yang syarat akan makna menambah kemeriahan Imlek di tahun ini. Berkah juga dirasakan oleh para pedagang karena penjualan perlahan mulai meningkat dibanding tahun sebelumnya. Imlek 2022 baru kelihatan ada geliatnya lah. Jadi kayaknya warga udah mulai antusias nyari ornamen-ornamen untuk hiasan Imlek. Jadi penjualan otomatis ada peningkatan. Tahun 2022 ini juga bertepatan dengan Sio Macan Air. Pada kepercayaan etnis Tionghoa, tahun macan air dianggap akan memberi banyak peruntungan dan kemakmuran. Selain berbagai ornamen, berbagai penganan khas Imlek juga disajikan dengan menyimpan harapan-harapan tertentu. Salah satu yang wajib ada ialah kue keranjang. Kue manis yang terbuat dari campuran beras ketan dan gula yang dicetak dalam keranjang bulat ini ternyata banyak memiliki makna dan harapan. Rasa manis melambangkan doa untuk tahun yang lebih baik, penuh kebahagiaan dan keberkahan, sedangkan tekstur lengket bermakna persaudaraan yang semakin kuat, dan bentuk bulat sebagai simbol pentingnya kekeluargaan. Tak hanya siapkan kemeriahan, ketenangan batin juga menjadi momen paling penting dalam Imlek ini. Masyarakat ikut berdoa untuk menyucikan diri. Berbagai harapan pun teruntai menyambut tahun yang baru. Tahun yang baru, semangat pun baru. Momen kebersamaan tetap dirasakan dengan merayakan Imlek bersama keluarga di rumah.
新的一年，新的希望，我的朋友焕然一新，做生意的都赚大钱。小朋友读书很聪明，请你手牵手去拜年，街上摆满红红的对联。电影花放火炮迎新春，一块大节日就来到，这边敲锣打鼓好热闹。财神爷爷都来报道，歌儿舞龙舞狮在高潮，姐姐妹妹燃放鞭炮，弟弟看着哈哈大笑，爸爸妈妈忙着开红包，公公婆婆百岁活到老，新年快乐，恭喜发财，招财进宝。新的一年，新的希望，我的朋友焕然一新，做生意的都赚大钱。小朋友读书很聪明，请你手牵手去拜年，街上摆满红红的对联。电影花放火炮迎新春，一块大节日就来到，这边敲锣打鼓好热闹。财神爷爷都来报道，歌儿舞龙舞狮在高潮，姐姐妹妹燃放鞭炮，弟弟看着哈哈大笑，爸爸妈妈忙着开红包，公公婆婆百岁活到老，新年快乐，恭喜发财，招财进宝。财神爷爷都来报道，歌儿舞龙舞狮在高潮，姐姐妹妹燃放鞭炮，弟弟看着哈哈大笑，爸爸妈妈忙着开红包，公公婆婆百岁活到老，新年快乐，恭喜发财，招财进宝。敲起那个鼓儿咚咚响啊，敲起那个锣呀响叮当。新年嘛到处新气象啊，各行各业喜洋洋啊。新年嘛家里要记住呀，源远流长永不忘。祖先嘛赐福保佑我呀，家人嘛乐安康。打起那个鼓儿咚咚响啊，敲起那个锣呀响叮当。新年嘛到处新气象啊，各行各业喜洋洋啊。学生嘛读书成绩高呀，
商人啊生意好，工厂的产物品质好呀，用户们不满仓。敲起那个鼓儿咚咚响啊，敲起那个锣呀响叮当。新年嘛到处新气象啊，各行各业喜洋洋啊。新年嘛家里要记住呀，源远流长永不忘。祖先嘛赐福保佑我呀，家人嘛乐安康。打起那个鼓儿咚咚响啊，敲起那个锣呀响叮当。新年嘛到处新气象啊，各行各业喜洋洋啊。学生嘛读书成绩高呀，商人嘛生意好，工厂的产物品质好呀，用户们不满仓。Wah, kalau bicara tentang Imlek nih seru banget sebenarnya Antoni ya. Kalau di Indonesia sendiri ini bukan cuma perayaan untuk teman-teman dari kaum Tionghoa saja, karena sudah berbaur dan berakulturasi dengan kebudayaan dan tradisi Indonesia. Intinya tetap satu, kebinekaan, toleransi. Itu yang jadi hal yang utama. Betul sekali Dika. Sebenarnya teman-teman saya yang non-Tionghoa juga selalu ikut merayakan Imlek. Nah, seperti di Kota Medan, perayaan Imlek di Medan sudah berbaur dengan masyarakat lokal. Nah, jadi penasaran kan seperti apa perayaan Imlek di Kota Medan? Langsung ya kita terhubung dengan rekan-rekan di Medan. Halo Medan, silahkan. Halo Antoni dan Dika dan pemirsa DAI TV. Saya Agnes, saya Grace. Di Harmoni Imlek kali ini kita akan mengajak Anda untuk melihat budaya Tiongkok yang ada di Kota Medan. Iya benar sekali Grace, dan perjalanan kita kali ini akan menemani Tahun Baru Imlek pemirsa bersama keluarga. Wah, nah pertama kali ini kita mau kemana dulu nih Agnes? Nah Grace, pertama kali ini kita akan menjumpai salah seorang kaligrafer muda Grace. Tertarik nggak? Wih, tertarik banget. Apalagi juga nanti kita akan belajar membuat kaligrafi Tiongkok nih ya Agnes. Iya benar sekali. Nah pemirsa penasaran? Tetap ikuti kami ya. Kaligrafi Tiongkok merupakan seni menulis indah. Melalui seni tertua ini, masyarakat Tionghoa mengenal 5 gaya penulisan aksara Tiongkok yang menggambarkan sejarah perkembangan dinasti Tiongkok, yakni Chuansu atau huruf segel, kemudian Lishu atau huruf pejabat, Kaishu atau huruf regular, Xingsu atau huruf semikurs, dan terakhir huruf rumput. Apa kabar? Kyunghi. Gimana kabarnya? Kabarnya sehat. Iya, kita mau belajar kaligrafi ya, Grace ya. Silakan Mas. Jutang ya. Nah, Jutang, di meja ini kan kita melihat ada banyak sekali ya peralatan dalam kaligrafi Tiongkok nih. Kira-kira apa aja peralatan kaligrafi Tiongkok ini, Jutang? Secara umum dan harus dipersiapkan untuk menulis suatu kaligrafi Tiongkok, yang pertama kita perlukan disebut dengan kuas atau maupi.
Yang kedua adalah mo atau tinta. Iya, dikarenakan kita sudah di masa modern ya, jadi lebih mudah dan efisien jika kita menggunakan tinta yang cair. Oke, kemudian yang ketiga adalah yentai atau batu tinta, yaitu tempat untuk menaruh atau menuangkan tinta. Ya, jadi dia terbuat dari batu. Yang terakhir adalah xuanzi atau kertas khusus kaligrafi. Di masa lalu, kita menggunakan kertas khusus untuk menuliskan huruf demi huruf. Nah, Jutang, kalau untuk khusus perayaan Imlek, biasanya kan kertasnya identik dengan warna merah ya? Nah, itu ada namanya nggak? Dan kenapa harus warna merah? Ada tujuannya, Pak? Nah, jadi dalam kita budaya orang Chinese, adat orang Chinese, merah itu melambangkan kebahagiaan. Karena melambangkan cerah dan terang, jadi melambangkan suatu awal yang baru, pembukaan. Jadi kenapa di budaya orang Tionghoa, warna merah itu warna wajib digunakan saat Imlek ataupun saat suatu acara seperti pembukaan dan yang lainnya. Nah, Jutang, biasanya nih di spesial Imlek lah gitu ya kan, kira-kira kaligrafi aksara apa yang dituliskan di atas kertas merah ini? Ya, kalau hanya satu biasanya ya dia memanjang di atas pintu. Kalau dua disebut dengan tuilian. Tuilian itu adalah pasangan syair, yaitu puisi pertama dan puisi kedua, yang berisikan makna-makna kebahagiaan atau makna-makna keberuntungan, ataupun aksara-aksara yang mengandung hoki. Jadi pada saat Imlek kita sebut dengan Chunlian, ya karena Chun itu adalah musim semi, yaitu saat tibanya Imlek disebut dengan Chuntian atau musim semi. Pemirsa, aksara yang terdapat pada kaligrafi ini adalah piktograf, yang merupakan bentuk atau peniruan dari fisik atau objek-objek tertentu. Layaknya lukisan, maka tiap goresan kaligrafi menjadi sarana untuk menuangkan makna, perasaan, doa, dan pengharapan. Ini adalah Chunlian dengan 7 huruf. Ya, ada yang 5 huruf, 3 huruf, 4 huruf, tapi saya menuliskan yang versi 7 huruf. Di sini hurufnya, aksaranya satu persatu adalah Ying Chun Fu Gui Bai Hua Kai, di mana artinya adalah Ying Chun. Ying itu artinya kita welcome atau kita menyambut datangnya musim semi, dan musim semi itu akan membawakan kita atau mendatangkan kita aura positif sehingga kita bisa mendapatkan fukui. Fukui artinya sesuatu yang mahal, derajat, dan juga ya sesuatu yang sangat terpandang begitu, kaya raya ya. Pai Hua Kai dalam bahasa sastra orang Chinese, Pai Hua Kai itu juga bisa berarti banyaknya bunga yang mekar pada musim semi, sama dengan rezeki ataupun kekayaan yang mekar. Nah, Jutang, ini kami penasaran nih kira-kira bagaimana sih cara membuat kaligrafi Tiongkok yang baik dan benar. Kira-kira boleh dipraktikkan ya, Jutang ya? Tentu saja boleh. Sebelum belajar membuat kaligrafi Tiongkok, Jutang terlebih dahulu mengajari saya dan Agnes cara memegang kuas yang benar. Kuas kaligrafi dipegang secara vertikal, menggunakan ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah pemirsa. Kemudian, kuas tersebut dibasahi dengan tinta. Terakhir, sebelum menulis, pastikan ujung kuas telah terlihat runcing. Nah, ada 2 aksara Tionghoa yang kami pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu aksara Fu yang berarti keberuntungan dan aksara Hu yang berarti harimau pemirsa. Mengingat pada tahun 2022 merupakan tahun harimau menurut kalender Tionghoa. Oke, kita mau kasih tunjuk ke pemirsa ya, Jutang ya, hasil karya kita hari ini. Wow, bagus ya. Ternyata pemirsa, membuat kaligrafi Tiongkok itu tidak begitu mudah, tapi seru juga nih ya kan, Agnes? Betul sekali. Terima kasih untuk Jutang ya yang sudah mengajari kami pada hari ini, luar biasa. Nah pemirsa, setelah ini kami akan mengajak Anda untuk melihat ataupun mengenal salah satu seni bela diri khas Tiongkok. Jadi tetap bersama kami.
Bicara soal wushu, tentu tempat yang kami kunjungi adalah Yayasan Kusuma Wushu Indonesia. Yayasan ini merupakan padepokan wushu yang begitu legendaris pemirsa. Master Supandi Kusuma adalah tokoh di balik harumnya nama wushu Indonesia di mata dunia. Jelas saja, sejak dibangun pada 1990-an, padepokan ini telah melahirkan atlet-atlet wushu yang membanggakan Indonesia hingga ke kancah internasional. Beberapa kali, padepokan ini menjadi tempat pelatnas atau pemusatan latihan nasional bagi atlet dari seluruh daerah di Indonesia yang akan mengikuti kejuaraan. Di tahun 2000-an, gedung padepokan ini merupakan salah satu pusat latihan termegah se-Asia Tenggara. Halo, baik. Selamat datang di Padepokan Yayasan Kusuma Wushu Indonesia. Nah Pak, ini yang menarik juga ya, bagi kita yang mungkin baru mengenal wushu gitu. Nah wushu ini perbedaannya apa sih dengan seni bela diri yang lain? Jadi kalau bicara wushu, jadi secara bahasa dulu ya kita bahas. Kalau wushu itu secara bahasa Mandarin dia artinya bela diri. Jadi segala macam gerakan atau itu semua aliran itu namanya wushu kalau berasal dari Tiongkok. Nah, jadi sejak kalau zaman purbakala kita membela diri dari binatang buas itu juga artinya wushu sebenarnya kalau sejarahnya ya secara bahasa. Tapi ketika kita sudah bawa ke dunia olahraga, wushu sudah menjadi salah satu cabang olahraga di dunia dan akhirnya di Indonesia dipertandingkan. Wushu itu adalah terbagi dua, utamanya adalah santa atau yang tarung, yang kita full contact di atas panggung. Lalu di sini ada yang banyakkan taulu atau seninya, di mana kita atlet menunjukkan gerakan-gerakan bela diri sesuai dengan karakter dan aliran masing-masing. Nah kemudian Pak, bagaimana dengan kungfu nih Pak? Sepertinya banyak mispersepsi ya di masyarakat ya Pak. Kira-kira dan ternyata kungfu itu ternyata masuk ke wushu nih ya Pak Heri ya? Yang menarik ya. Ya, jadi seperti saya bilang tadi, secara bahasa semua bela diri itu adalah wushu. Jadi dari mana kungfu itu berasal? Kungfu itu berasal ketika zamannya Bruce Lee. Jadi Bruce Lee kan waktu itu terkenalnya di Hollywood. Ya kan, dia membawa bela diri dari Tiongkok. Waktu itu belajarnya di Hong Kong, utamanya belajar Wing Chun kan. Lalu ketika wawancara dan sebagainya, ketika dia terkenal, dia bilang, "This is Chinese Kung Fu." Disitulah Kung Fu keluar. Padahal yang dia belajar wushu, Wing Chun, dan Wing Chun adalah bagian dari wushu. Jadi Kung Fu itu sebenarnya kalau secara bahasa itu adalah hasil latihan. Misalnya memasakmu bagus, berarti Kung Fu memasakmu itu bagus. Jadi itulah sebenarnya arti dari Kung Fu sebenarnya. Pak, kita boleh nggak diajak keliling-keliling? Ayo kita sambil melihat lebih dekat. Oke. Dari dekat, kami menyaksikan semangat juang anak-anak muda. Latihan yang sedang mereka lakukan ini adalah gerakan dasar pemirsa. Menurut Herianto, atlet yang baik adalah atlet yang bisa melakukan gerakan dasar dengan tepat. Secara garis besar ada 3 jurus wushu yang dipertandingkan, yaitu jurus utara atau Changqian, jurus selatan atau Nanqian, dan Tai Chi atau Taiji Qian. Dengan kostum wushu yang indah, setiap atlet menampilkan gerakan seni wushu sesuai dengan alirannya masing-masing. Nicholas merupakan salah seorang atlet wushu yang menekuni Tai Chi. Pria berusia 25 tahun ini sudah mengukir segudang prestasi, baik di kejuaraan nasional, SEA Games, hingga kejuaraan dunia. Tahun ini, Nicholas akan mengikuti pelatnas untuk SEA Games 2022. Saya dan Agnes menghampiri dan berbincang dengan Nicholas yang sedang serius latihan. Halo Kak. Halo, baik. Alhamdulillah. Pada hari ini kita pengen ngobrol sama Nicholas Ya, nih siap. tentang ini ya kiprahnya di dunia wushu nih. Nah kira-kira mengapa Nicholas tertarik terjun di dunia seni bela diri wushu dan sejak kapan nih mulai? Saya masuk wushu itu sejak kelas 2 SD. Itu pada saat itu saya baru umur 8 tahun. Pada awalnya itu kalau suka wushu itu
emang dari dulu suka nonton film-film kungfu gitu kayak Jet Li, Jackie Chan gitu ya. Terus ditambah lagi dulu kan masih kecil itu kalau di rumah bandel minta ampun. Ya jadi daripada papa saya kan bawa pusing kan, udah lempar ke wushu aja latihan di sini. Nicholas kan memilih aliran Tai Chi ya. Iya. Nah, kenapa memilih Tai Chi? Nah, jadi kalau dulu kan sebelum masuk ke kelas inti itu, yang untuk khusus kelas bertanding itu kan kita masuk kelas reguler dulu. Jadi suatu naik kelas gitu, naik ke kelas inti itu dipilih nih sama pelatih. Jadi kenapa bisa masuk Tai Chi? Karena postur saya cocok untuk latihan Tai Chi. Ya, aliran Tai Chi sangat cocok. Karena yang di Tai Chi itu rata-rata yang dipilih itu postur-postur yang kayak saya gitu. Tinggi, putih, terus kayak kurus gitu. Ya. Terima kasih Nicholas, sukses selalu untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Terima kasih banyak ya Nicholas ya. Terima kasih. Iya. Nah pemirsa, setelah 1 harian ini kita tadi belajar kaligrafi, juga sudah menyaksikan latihan wushu. Nah sepertinya ada yang kurang, Grace. Iya, kita belum mencicipi kuliner khas Imlek. Nah iya benar, sepertinya kita juga sudah lapar. Iya, Nah lapar. apakah pemirsa juga lagi lapar? Nah setelah ini kita akan mencicipi, menikmati sajian khas Imlek. Tetap bersama kami. Jika belum mencicipi makanan khas Imlek, rasanya memang belum lengkap ya pemirsa. Salah satu sajian yang akan kami coba adalah yishang. Yishang ini merupakan makanan yang biasanya tersaji di malam Imlek. Yishang terdiri dari irisan wortel, kubis, dan lobak, dengan macam bumbu seperti jeruk kietna atau lemon, kacang, minyak wijen, dan kerupuk pemirsa. Mirip seperti salad sayur ya. Bukan sembarang makanan, ternyata yishang atau yisheng memiliki makna kemakmuran. Untuk tahu lebih dalam tentang filosofi di balik yishang, kami menemui Ida Murni Yusuf dan Johannes Yamin dari restoran ini. Kalau yishang ini di aksara Tionghoa bisa diartikan sebagai peningkatan kelimpahan, baik dari harta maupun keberuntungan. Jadi dipercaya bahwa ketika kita menyingkap yishang ini, kita akan memperoleh kemakmuran, rezeki, kebahagiaan sepanjang tahun itu. Ada lagi Bu makna selain itu? Iya ada simbol yishang bisa disimbolkan sebagai kebersamaan karena disajikan di piring yang besar dengan porsi yang banyak. Seperti ini ya? Nah, jadi biasanya disantap bersama seluruh anggota keluarga bersama-sama. Jadi itu makna kebersamaan yishang ini. Nah Pak, ini cara menyantap yishang ini seperti apa nih Pak? Ini kan banyak pilihan ini. Bumbunya dicampur aja, diaduk, nanti diangkat aja lebih tinggi. Setinggi mungkin. Kenapa harus begitu caranya Pak? Makin tinggi makin bagus untuk hoki kita. Ya, derajat kita, keberuntungan kita akan lebih tinggi di tahun itu. Kepercayaannya begitu. Sepertinya kita ingin coba ya, Grace cicipi menu-menu sajian khas Imlek. Ya, silakan dengan senang hati. Tapi saya undang teman-teman saya ya. Boleh, Karena biasanya yishang ini kita nikmati dengan beramai-ramai. Ya, saya panggil mereka. Biar lebih semarak ya Bu ya. Oke, boleh. Untuk menyantap yishang, ada ritual yang harus dilakukan pemirsa. Setiap ritual memiliki makna tersendiri. Pertama, lemon diperas sambil mengatakan taci tali atau keberuntungan dan kelancaran. Lalu, tabur bubuk merica yang merupakan lambang harapan untuk mendapat lebih banyak hal berharga. Ucapkan cao cai jin pao yang berarti menarik kekayaan dan harta karun. Kemudian, tabur minyak ke seluruh bahan makanan sambil mengucapkan Yi pen wan li atau semoga keberuntungan kita bertambah berkali-kali lipat. Nah, sebagai penutup, taburkan serpihan kacang tanah di atas bahan makanan sambil mengatakan Chen yin man wu atau rumah tangga akan selalu dilimpahi emas dan perak. Biji wijen juga ditaburkan sambil mengucapkan Sheng yi xing long yang berarti bisnis memperoleh kemakmuran yang lebih baik dan cepat. Bumbu terakhir yang dituang adalah saus atau hoisin. Ucapkan tian tian mi mi sebagai harapan agar hidup lebih manis. Eits, taburan yang paling akhir adalah kerupuk.
Kerupuk yang ditaburkan biasanya berbentuk bantalan emas, dengan harapan lantai kehidupan akan penuh dengan emas. Sungguh sebuah tradisi yang penuh dengan makna ya pemirsa. Bahkan meja bundar yang dipakai juga mengandung simbol aliran mata angin yang positif. Masih ada satu ritual lagi pemirsa. Sebelum menyantap pisang, seluruh orang yang hadir berdiri lalu mengucapkan Gongxi Fa Cai, yang berarti selamat atas kekayaan Anda, dan Wan Si Ru Yi, atau semoga semua keinginan terpenuhi. Setelah itu, aduk seluruh bahan makanan dengan sumpit dan angkat makanan dengan sumpit setinggi mungkin sambil mengucapkan lo hei lo hei. Aduk dan angkat tinggi-tinggi. Lo hei, lo hei, lo hei. Memang tampilan akhirnya cukup berantakan pemirsa. Namun disinilah letak kebahagiaan saat melakukan tradisi yisang. Saatnya mencicipi yisang. Rasanya unik, perpaduan sayur segar dan rasa asin, manis, dan gurih bercampur jadi satu. Ini pertama kalinya saya dan Agnes menyantap yisang. Selain itu, juga ada menu makanan lain yang biasanya tidak pernah absen saat Tahun Baru Imlek, pemirsa. Di sini kami juga menyantap hai som bola udang vegetarian, ikan salju saus Hongkong vegetarian, sop herbal apel, dan sayur 8 kombinasi. Wah, rasanya perjalanan kali ini sangat menyenangkan pemirsa. Dapat mengenal berbagai budaya Tiongkok di Kota Medan, sungguh merupakan sebuah pengalaman yang juga bermakna bagi kami berdua. Terima kasih pemirsa sudah mengikuti perjalanan kami kali ini. Selamat merayakan Tahun Baru Imlek. Gongxi Fa Cai. Kembali kepada Anthony dan Dika di studio. Sampai jumpa. Wah, sangat meriah ya perayaan Imlek di Kota Medan. Terima kasih teman-teman Medan sudah mengajak kami untuk melihat kemeriahan dan juga keberagaman perayaan Imlek di sana ya. Nah, kalau bicara tentang Imlek ini juga identik dengan makanan-makanan yang khas nggak sih, Anthony? Iya betul, Dika. Sebenarnya makanan yang disiapkan pada saat perayaan Imlek itu memiliki makna khusus. Seperti jeruk, Qu yang artinya keberuntungan, dan kue keranjang Nian Gao artinya selalu maju atau Nian Gao Sheng. Oke, jadi sebenarnya banyak filosofis di balik perayaan Imlek. Seperti lagu yang satu ini nih, yang menceritakan tentang kegembiraan menyambut Tahun Baru Imlek.
锵，咚咚咚咚咚咚锵，咚咚咚咚咚咚锵，咚咚咚咚咚锵，大街小巷多热闹，恭喜大家新年好。新年来喽，新年来喽。富贵花开迎新年，家家好风光啊！迎春接福迎财神，大家喜洋洋啊！大家喜洋洋，风调雨顺天气好，稻米装满场啊！一年四季都兴旺，天福享安康啊！天福享安康啊！咚咚咚咚锵，咚咚咚咚咚锵咚锵，生意同时嗨呀！咚咚咚咚锵，咚咚咚咚咚锵咚锵，财源大山江啊！富贵花开迎新年，家家好风光啊！迎春接福迎财神，大家喜洋洋啊！大家喜洋洋，风调雨顺天气好，稻米装满场啊！一年四季都兴旺，天福享安康啊！天福享安康啊！咚咚咚咚锵，咚咚咚咚咚锵咚锵，生意同时嗨呀！咚咚咚咚锵，咚咚咚咚咚锵咚锵，财源大山江啊！新年来喽，新年来喽！富贵花开迎新年，家家好风光啊！迎春接福迎财神，大家喜洋洋大家喜洋洋，风调雨顺天气好，稻米装满场啊！一年四季都兴旺，天福享安康啊！天福享安康啊！咚咚咚咚锵，咚咚咚咚咚锵咚锵，生意同时嗨呀！咚咚咚咚锵，咚咚咚咚咚锵咚锵，财源大山江啊！新年来喽，新年来喽！恭喜呀，恭喜你，一年更比那一年好。柴米油盐不用愁，心想嘛事有成哟。恭喜呀，恭喜你，今年要比那去年好。祝福大家新年快乐，乐呀嘛乐淘淘哟。今年会更好啊，今年会更好，幸福就在身边啊！恭喜呀，恭喜你，一年更比那一年好。今年
财宝不重要，只要你身体好哟。恭喜呀恭喜你，今年要比那去年好。祝福大家新年快乐，脸上嘛微微笑哟。今年会更好啊，今年会更好，快乐就在身边啊。情侣们，不争吵，相爱到白头乐陶陶，这么样的心愿少呀嘛少不了。新的一年好，新的一年好，欢乐在身边啊。恭喜呀恭喜你，一年更比那一年好。柴米油盐不用愁，心想嘛事有成哟。恭喜呀恭喜你，今年要比那去年好。祝福大家新年快乐，乐呀嘛乐陶陶哟。今年会更好啊，今年会更好，幸福就在身边啊。生意人，生意好，财源广进乐陶陶，这么样的心愿少呀嘛少不了。新的一年好，新的一年好，诚心嘛乐逍遥。新的一年好，新的一年好，诚心嘛乐逍遥。中华有神功，我是一张弓，战是一棵松，不动不要坐如钟，走路一阵风。南拳和北腿，少林武当功，太极八卦连环掌，中华有神功。棍扫一大片，那个枪挑一条线，身形好似云中雁，我们豪气冲云天。外练筋骨皮，那个内练一口气呀，刚柔并进不低头，我们心中有天地。我是一张弓，战是一棵松，不动不要坐如钟，走路一阵风。南拳和北腿，少林武当功，太极八卦连环掌，中华有神功。清风剑在手，那个双刀就看走。行家功夫一出手，他就知道有没有。手是两扇门，脚下是一条根，四方水土养育了我们中华武术魂。我是一张弓，战是一棵松，不动不要坐如钟，走路一阵风。南拳和北腿，少林武当功，太极八卦连环掌，中华有神功。清风剑在手，那个双刀就看走。行家功夫一出手，他就知道有没有。Di saat tahun
baru Imlek biasanya masyarakat saling bersilaturahmi dan juga saling berdoa bersama, baik itu secara virtual maupun tatap muka ya Antoni ya. Nah, Iya, kalau bicara betul. Imlek sebenarnya itu dimulai sejak kapan sih perayaannya dan sampai kapan? Sebenarnya momen perayaan Imlek itu tergantung dari kebiasaan dan tradisi dari keluarga masing-masing. Tapi di zaman virtual, zaman teknologi yang berkembang seperti saat ini, momen perayaan Imlek itu bisa dilakukan secara virtual. Artinya bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja untuk menanyakan kabar dari keluarga kita. Jadi tidak harus menunggu momen Imlek Betul. untuk menanyakan kabar keluarga tersayang ya. Baik, selanjutnya kita saksikan dulu penampilan dari Darwis Lim dan Kartika Wang.左手锣，右手鼓，手拿着锣鼓来唱歌。别的一个儿我也不会唱，只会唱个新年歌。新年歌儿咿哟嘿，的隆咚跳一跳，的隆咚跳一跳，嘚儿跳嘚儿飘，嘚儿飘嘚儿飘飘一嘚儿飘飘飘一飘，的隆咚跳一跳。说新年到新年，新年家家庆团圆，吃过了年糕，多了压岁钱，大伙儿欢欢喜喜来拜年，街上锣鼓声声响连天，嘚儿啷咚飘一飘，嘚儿啷咚飘一飘，嘚儿飘嘚儿飘，嘚儿飘嘚儿飘飘一嘚儿飘飘飘一飘。左手锣，右手鼓，手拿着锣鼓来唱歌儿，别的一个儿我也不会唱，只会唱个新年歌。新年歌儿咿哟嘿，嘚儿隆咚飘一飘，嘚儿隆咚飘一飘，嘚儿飘嘚儿飘，嘚儿飘嘚儿飘飘一嘚儿飘飘飘一飘，嘚儿隆咚飘一飘。说新年到新年，新年家家庆团圆，吃过了年糕，多了压岁钱，大伙儿欢欢喜喜来拜年，街上锣鼓声声响连天，嘚儿隆咚飘一飘，嘚儿隆咚飘一飘，嘚儿飘嘚儿飘，嘚儿飘嘚儿飘飘一嘚儿飘飘飘一飘，嘚儿隆咚飘一飘，嘚儿隆咚飘一飘，嘚儿飘嘚儿飘，嘚儿飘嘚儿飘飘一嘚儿飘飘飘一飘。发发大财哟！Mari kita rayakan bersama, hari Imlek telah tiba. Berkumpul bersama keluarga yang jauh video call saja，欢声恭喜，新年已经到了，福禄寿喜去到家。爸爸妈妈笑颜如花，兄弟姐妹心上下。发大财，发大财，发大财，祝你发大大财，财旺财旺财旺，百业福享康庄。恭喜发财kucapkan Happy Happy Chinese New Year gembira. Warna-warni mana perasaan di mana-mana, lampion hiasi setiap rumah. Yeah yeah, nai nai, 红包分发，让我一人
锣鼓喧天，喜洋洋，幸福年，大家全力爆发。Mari kita sambut meriah, hari Imlek telah tiba. Pakai baju warna merah-merah， api财神康康个rumah， 万象更新，新年已经到啦，福禄寿喜祈祷家，祝贺火雨送给爸妈，说里有色也不能差。发大财，发大财，发大财，祝你发大大财，财旺财旺财旺，百业不相抗撞。恭喜发财不抓干，祝你新年新年快乐gembira。Barang saya nari-nari di mana-mana, yang di rumah streaming saja. Yeah, 来祝福你呀，一年到头都精神焕发，气氛隆隆锵锵变好响，一年到头大家多潇洒。恭喜发财不抓干 ，Happy Happy Chinese New Year gembira. Warna-warni petasan di mana-mana, lampion hiasi setiap rumah. Yeah, 来红包分发，绕了一轮又再一轮呐。舞龙舞狮锣鼓喧天，喜洋洋，幸福年，大家全力爆发。发大财哟，发大财哟。Antoni, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung acara. Semoga apa yang kita persembahkan untuk pemirsa bisa memberi semangat yang positif. Ya, dan lagu Xin Inian Xin Kanjue yang akan dibawakan oleh Darwis Lin, Huang Jiajia, dan Kartika dan Ichun Lin sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Dan akhir kata, saya Antoni Hong. Dan saya Astia Dika beserta seluruh keluarga besar Dai TV mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2022. Xin Nian Kuai Le, Gongxi Gongxi.
里呀，新的一年新感觉，哎呦。新一年，新感觉，新的年呀，新的感觉，大家欢欢喜喜过新年。新的一年，新的感觉，抛开过去，忘掉从前。不如意的事甩一边，刷一遍呀，刷一遍，美好的事要留作纪念，做纪念呀，做纪念。鞭炮声响嘞，鞭炮声响嘞，庆团圆嘞，庆团圆嘞，春光一道乾坤边，人人脸上乐似神仙。欢笑声响嘞，欢笑声响嘞，发红包嘞，发红包嘞，处处呈现祥和气，春风拂面人得意呀。新的一年新感觉，哎呦，新的年呀，新的感觉，大家欢欢喜喜过新